Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Batanghari. Pada siang hari yang cerah ini, kita sudah kedatangan tamu, satu orang jaksa yang baru menyelesaikan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Abang ini akan memberikan pengalaman kepada kita bagaimana cara memulai karir di kejaksaan sampai akhirnya bisa menjadi seorang jaksa. Selamat siang, Bang. Siang, Dek. Izin memperkenalkan dirinya, Bang. Baik, nama saya Mustaq Husein, biasa dipanggil Husein. Saya angkatan 619. Baru ini penempatan jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Batanghari. Sebelumnya dinas di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, dari CPNS sampai PNS ya. Sudah berapa lama, Bang, di penempatan di Aceh Singkil itu? Kurang lebih 2,5 tahun lah. Berarti sama sekarang udah di Batanghari, udah mau 3 tahun mengabdi di Kejaksaan. Berarti sudah hampir 3 tahun di Sudah kejaksaan, hampir Bang, 3 ya. tahun. 6 bulan jadi jaksa di Kejaksaan Negeri Batanghari. Baru jalan bulan kedua sih sebetulnya. Bulan kedua. Oh, belum 6 bulan ternyata di sini ya. Kan baru Januari Maret masuk. Tapi berarti penempatan pertama kali jadi pegawai tata usahanya di Kejaksaan Negeri Aceh Kejari Singkil. Nah, ini kan banyak teman-teman kita yang nonton ini, Bang, dia penasaran nih, gimana cara mendaftar menjadi pegawai kejaksaan ini? Kalau ini dari pengalaman saya ya, 2017 saya lulus kuliah dari Universitas Padjadjaran Bandung. Waktu 2017 itu nggak daftar kejaksaan tapi daftar Kementerian Luar Negeri karena masih idealis kan, lulusan hukum internasional, jadi pengennya jadi Deplu di Deplu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah, tahun depannya itu baru mencoba daftar di kejaksaan. Waktu itu daftarnya nama formasinya tuh calon jaksa ahli pratama dalam kurung analis penuntutan. Bukanya tuh kok nggak salah sekitar bulan Agustus atau September 2018 waktu itu. Nah, setelah memenuhi persyaratan pemberkasan, keluar tuh pengumuman untuk tes selanjutnya yang namanya SKD. Karena waktu itu belum COVID kan, jadi semua waktu itu SKD-nya tuh di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, kalau waktu tahun sebelumnya kalau kita tidak lulus SKD itu kan langsung keluar tuh, selesai kita finish ngerjain CAT, langsung keluar tidak lulus. Nilainya ya? Jadi nilai langsung bawahnya tuh ada tulisannya tidak lulus. Kalau waktu 2018 cuman keluar nilai aja. Ternyata kan ada kebijakan dari pemerintah karena persentase yang lulus itu kecil terkait yang terkait TWK. Nah, makanya akhirnya ada pemeringkatan. Jadi di peringkat nilai tertinggi karena banyak yang jatuh di TWK itu waktu tahun saya. Setelah itu masuk lulus peringkat berapa gitu ya, lupa, pokoknya ratusan lah, peringkat ratusan. Lanjut ke SKD. Nah, waktu itu SKD-nya di BKN Pusat yang di Cawang. Setelah SKD langsung tes kesehatan kalau waktu 2018 itu semuanya tes kesehatan dari semua sentra kejaksaan itu tes kesehatannya di rumah sakit Adiaksa di Ceger. Kalau tahun sebelumnya kan katanya masih di sentra masing-masing kan, kerja sama dengan Kodim sekitar kalau nggak salah, dengan Kodim setempat. Nah, kalau 2018 itu semua di Jakarta tesnya. Paling yang tes di daerah masing-masingnya itu cuman yang SKD CAT-nya yang terkait karena lulusan hukum dan ngambil calon jaksa, jadi SKD-nya itu isinya ya soal-soal tentang hukum, ada hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, acara perdata, hukum tun, acara tun, bahasa Inggris hukum, sama tentang kejaksaan gitu. Berarti kan bisa ya, Bang, untuk kapan dibukanya pendaftaran atau cara mendaftar di mana, sebenarnya teman-teman ini kan tinggal ngelihat di BKN media-media sosial kejaksaan aja sebenarnya kan. Selain di web
website kejaksaan kan sekarang kayak kejaksaan pun juga aktif di media sosial kan. Nah itu pasti selalu ada pengumuman tuh penerimaan segala macam. Kalau untuk tata cara pendaftarannya emang kejaksaan bukan tidak sih, maksudnya kayak emang lebih detailnya tuh ada di website BKN karena kan pendaftaran awal itu di BKN dulu, baru setelah lulus SKD, waktu SKB-nya itu barulah ke instansi yang kita daftar itu tesnya. Nanti di ini nih, ada di bawah sini buat tim kreatif nanti dieditin media-media sosial kejaksaan lah. Ya. Nanti ada Instagramnya Biro Kepegawaian Kejaksaan juga, di situ mungkin banyak juga sumber-sumber terkait penerimaan ya Bang. Ya. Terus waktu itu setelah pengumuman lulus itu sekitar bulan Desember 2018 itu keluar pengumuman kalau masuk diterima di kejaksaan. Setelah itu nunggu beberapa bulan karena kan yang lama itu ngurus NIP-nya itu kan ke BKN karena ngantri setiap instansi kan. Nah baru keluar NIP itu sekitar bulan Januari atau awal Februari gitu, makanya baru dilaksanakan diklat TAK tuh, diklat teknis kejaksaan itu sekitar bulan Maret pertengahan. Nah itu baru diklat TAK. Kenapa sih Bang tiba-tiba pengen dari yang tadinya hukum internasional nih tiba-tiba pengen jadi pegawai kejaksaan gitu? Kenapa mau daftar kejaksaan? Karena waktu itu ini sih lebih ke peluangnya lebih besar kan, karena penerimaannya pun besar, terus kayak melihat peluang lebih besar dan sesuai dengan sebenarnya karena sarjana hukum kan ya lebih pas aja jalurnya, makanya mencoba daftarnya di kejaksaan waktu itu. Terus untuk menjadi pegawai ini Bang, untuk mendaftar akhirnya kita bisa lulus itu apa persyaratan yang harus ditempuh oleh orang-orang ini? Yang pasti kalau mau daftarnya calon jaksa ya harus lulus sarjana hukum waktu saat pendaftaran. Harus sarjana hukum ya kalau sarjana hukum. Kalau nggak salah tuh minimal IPK-nya 2,7 apa 2,875 ya, antara itu lah. Kalau dari PTN tapi. Ya. Kalau dari PTS kalau nggak salah 28 apa 29 gitu. Oke. Kurang lebih. Nah, ya, syarat utamanya itu dan sama ada keinginan sih dan siap ditempatkan di mana saja karena kan itu. Emang syarat utamanya itu selain sarjana hukum harus siap ditempatkan di mana saja. Itu wajib ya Bang ya. Karena kita ada tanda tangan surat pernyataan ya. Ya makanya kan kayak saya daftar dari Jakarta selama dari kecil sampai lulus kuliah di Jakarta, atau waktu masuk ke jaksa kan di Aceh yang ibaratnya kan baru lah terkait kehidupannya baru, terus budayanya baru. Nah, di satu sisi serunya itu sih. Saya juga kan daftar itu Bang, SKD saya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Akhirnya karena COVID ini yang angkatan kami 621 itu bisa pilih untuk tempat SKB di mana masing-masing. Akhirnya saya pilih di Kejaksaan Tinggi Jambi dan akhirnya juga saya berdinas di Kejaksaan Negeri Batanghari, masih di dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Jambi gitu. Sebelum akhirnya menempuh pendidikan PPJ tadi, ada nggak sih Bang pendidikan lain yang Abang tempuh sebelum Abang? Kan setelah nanti, kalau ini dulu zaman waktu 2019 itu setelah kita dapat TAK baru kita dapat SK penempatan tuh, SK CPNS dan penempatan isinya. Nah waktu itu dapat di Kejari Aceh Singkil. Nah beberapa bulan baru sebulan di Kejari Singkil. Jadi kan syarat utama kita masuk itu statusnya masih CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nah untuk jadi PNS itu kan biasanya setahun setelah kita CPNS baru diangkat jadi PNS kan. Cuman karena kejaksaan masuknya ada di berbagai macam provinsi kan, jadinya kayak waktu itu baru Aceh kan hampir selalu tuh dapat untuk diklat Latsar itu dapat gelombang ke-1. Makanya waktu itu baru sebulan setengah di Singkil langsung dapat panggilan itu untuk mengikuti diklat Latsar. Nah, Latsar itu kan syarat untuk jadi PNS-nya itu kan, untuk dapat SK 100% PNS. Makanya karena waktu itu belum Covid, makanya Latsarnya masih di Badiklat yang di Ragunan. Nah, itu kurang lebih
di Badiklat sebulan, terus balik ke Satker sebulan, yang terakhir seminggu di Badiklat untuk sidang apa namanya? Bukan sidang akhir sih. Yang kita mempresentasikan Aktualisasi. Iya. Nah, ya, aktualisasi. Nah, itu makanya jadi kan syarat untuk jadi jaksa itu untuk mengikuti PPPJ itu kan harus sudah PNS kan. Iya. Nah, makanya sebelum diklat PPPJ itu ya diklat sebelumnya itu ya latsar. Latsar dulu ya. Nah, Tapi sebenarnya pun Bang kan nggak semua pegawai kejaksaan itu latar belakang pendidikannya dari sarjana hukum ya. Boleh juga dari yang dia ahli di bidang komputer atau dia D3 atau lulusan SMA pun sebenarnya bisa untuk mendaftar ya. Bisa untuk mendaftar, malah yang dari yang udah-udah biasanya kuotanya lebih besar tuh malah yang dari SMA. Biasanya untuk pengawal tahanan. Formasi pengawal tahanan itu pasti kuotanya lebih besar dan batasan umurnya pun tidak lebih panjang dibanding kalau kita daftar pakai ijazah S1. S1 kan maksimal itu 28 kalau nggak salah. Waktu pendaftaran. Untuk pendaftarannya. Kalau dari SMA tuh bisa 35 atau berapa ya? Lupa, pokoknya sekitar segitu. Apa Bang pengalaman yang Abang dapat selama ini berdinas di kejaksaan itu? Ya dulu kan mikirnya tahu jaksa itu cuman sekedar nuntut kan. Karena emang dari kuliah pun, di kuliah hukum pun kan kita diperkenalkan sosok jaksa ini cuma sebatas sebagai penuntut umum. Ternyata setelah masuk kejaksaan ini banyak ternyata kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki jaksa. Misal dalam perkara datun kita bisa jadi, dalam bidang datun kita bisa jadi pengacara negara. Ya, pengacara negara walaupun nggak bisa jadi pengacara individu ya. Terus di bidang intelijen ternyata kita punya kewenangan untuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Terus di bidang Pitsus pun kita lebih banyak kewenangan karena bisa dari awal laporan sampai nanti penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan, sampai eksekusi itu kita punya ada di kita semua ya. Beda sama kayak di pidana umum kan. Nah, pengalaman yang selama 2,5 tahun dinas di Aceh sih terkait cambuk sih, karena selama ini kan cuman sebatas baca di berita terus tanpa melihat langsung kan. Nah, akhirnya ya melihat langsung itu ya emang ada ternyata hukum cambuk di Aceh, walaupun banyak masyarakat mengira kan melanggar HAM lah atau segala macam, dan di cambuk itu kan tidak semua perkara bisa dicambuk. Biasanya itu hanya perkara terkait zina, jinayat, judi sama miras, itu aja. Dan itu pun hukumannya cambuk, nggak ada yang kayak seperti dirajam. Nah, salah satu pengalaman yang paling itu sih melihat eksekusi cambuk di Aceh, karena kan nggak semua jaksa punya pengalaman itu. Iya, benar. Karena melihat belum di cambuk di itu Aceh, ya. Karena belum tentu pernah dinas di Aceh. Karena kan biasanya kita nih ngelihat orang dicambuk itu hanya dari TV aja gitu kan. Sekarang memang ada bentuk opsi-opsi lain untuk penindakan pelanggaran pidananya atau tindak pidananya, eksekusinya dicambuk ya Bang. Dan itu pun ada syaratnya kan, tidak uju-uju tahu-tahu dicambuk. Nah ini Bang, kalau kita lihat baju kita nih bedanya. Saya ini belum pakai ada pin apa-apa nih. Kalau kita lihat di baju Abang kan ada beberapa pin yang ada di baju Abang itu. Apa bedanya Bang dari seragam yang kita pakai ini? Kalau dulu kan kalau sekarang kan jadi pangkat antara jaksa dan tata usaha itu kan dibedakan. Kalau dulu kan sama semua tuh. Kalau sekarang dibedakan. Yang membedakan kan kalau jaksa biasanya ada logo kalau TU kan logonya padi dan kapas kan. Kalau jaksa tuh biasanya pedang dan timbangan dan tulisannya jaksa di sini. Tulisannya ya. Iya. Nanti sama teman-teman kreatif nih dibuat bedanya nih pangkatnya. Nah, kalau terkait pin, ini pin PJI, Persatuan Jaksa Indonesia. Itu kayak organisasi mungkin ya, organisasi yang menaungi seluruh jaksa yang ada di Indonesia. Kalau yang ini pin kewenangan jaksa. Jadi ini sebenarnya yang sakti ya. Sakti ini yang bisa nuntut orang ya. Iya, pakai pin ini, dan nggak semua orang punya pin ini kan misalnya. Karena dasar dari pin ini pun kan ada SK waktu pengangkatan jaksanya itu kan.
Jadi disitulah ketika abang menempuh PPJ tadi, PIN itulah dua PIN ini ya abang. inilah bisa dibilang. Akhirnya bisa melakukan penyidikan ataupun penuntutan nantinya ya. Ya ibaratnya wewenang dulu waktu pas tata usaha tidak dimiliki, jadi sekarang udah bisa karena sudah jadi jaksa itu kan. Kalau dulu kan waktu tata usaha sebatas lebih ke banyak ke terkait administrasi kan. Cuman karena di daerah biasanya kekurangan pegawai, jadi ya harus bisa semua dan tidak terkunci di satu bidang aja. Mau nggak mau kita harus menguasai semua, apalagi calon jaksa kan emang dituntut untuk memahami semua bidang, terutama bidang-bidang teknis kayak pidana umum, pidana khusus, datun, dan intelijen. Oke Sobat Adiaksa, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bang Hussein. Kita lihat dulu jeda-jeda berikut ini. Kita sudah di penghujung podcast nih Bang. Apa pesan Abang untuk adik-adik yang ingin mendaftar, ingin bergabung di Korps Adiaksa ini? Kalau untuk pesan untuk adik-adik yang ingin daftar, ingat tidak, sekarang itu kan udah banyak, nggak sekedar sarjana hukum aja kan, kayak sarjana komputer pun ada, terus sarjana ekonomi pun kan bisa jadi auditor. Jadi maksudnya dokter ada jurusan apa, dokter juga, perawat juga, dokter spesialis bahkan spesialis, terus apa namanya, yang terkait apoteker pun kan ada kan. Nah, makanya tidak usah berkecil hati kalau emang rezekinya. Jadi maksudnya tidak usah memaksa untuk harus jadi jaksa, karena Korps Adiaksa sendiri kan bukan hanya jaksa saja, tapi ada apa namanya, jabatan-jabatan lain yang dibutuhkan, seperti kayak dokter pun kan masih banyak kurang kita, terutama dokter spesialis kan? Benar. Karena kejaksaan sendiri kan punya rumah sakit sendiri kan. Ada rumah sakit Adiaksa ya. Nah, makanya untuk yang mau bergabung ya paling banyak-banyak pantau terutama media sosial kejaksaan, baik dari Kejaksaan RI atau Biro Pek Kejaksaan, karena mereka tuh up to date terkait, terutama Biro Pek misalnya mau ada penerimaan pegawai, biasanya mereka tuh yang paling update untuk memberikan informasi apa, formasi apa aja yang buka, terus kuotanya berapa. Jadi untuk adik-adik ya yang ingin bergabung ke Korps Adiaksa, sering-sering pantau media sosial dari Kejaksaan RI atau dari Biro Pek, Biro Kepegawaian Kejaksaan. Nah, di sana tuh informasinya lengkap. Dan yang pasti juga ini ya, kondisinya sehat jasmani dan rohani, sama siapkan mental lah. Karena kan ya, karena terutama khususnya yang calon jaksa kan terutama harus siap di tempat untuk pindah-pindah ya Bang. Ya, jadi ya siapkan mental untuk harus berpisah jauh dari keluarga, bahkan dari pacar pun kan harus siap. Kurang lebih itu sih. Jadi banyak-banyak, apalagi kan sekarang enak untuk segala informasi di media sosial hampir semuanya ada. Tinggal gimana adik-adik nanti itu menggunakan media sosialnya itu untuk apa kan? Kalau untuk hal yang positif, insya Allah banyak di situ, baik dari ilmu dan pengetahuan yang bisa adik-adik dapat. Apalagi nanti untuk sarana-sarana mereka belajar untuk menghadapi SKD ini kan ada di secara digital, atau ada kita beli buku di toko buku, toko buku sudah ada semua sebenarnya bahan-bahannya kan. Apalagi kan sekarang kalau nggak salah ada web-web yang apa namanya, ngasih pelatihan terkait psikotes segala macam kan. Jadi sebenarnya sudah tidak terlalu sulit sih, yang penting ada kemauan. Dan yang pastinya belajar benar, harus dipersiapkan dirinya ya. Persiapkan diri, baik mentalnya maupun jasmaninya juga disiapkan, terutama yang untuk pengawal tahanan kan nggak mungkin apa namanya, badan secara fisik kan harus kuat karena kan untuk berhadapan dengan para narapidana kan. Jadi ya terutama fisiknya harus kuat, dan kalau bisa ada punya hasil tes TOEFL yang masih aktif. Dan kalau untuk pengawal tahanan, setahu saya yang terbaru ini syaratnya belum boleh untuk menikah kan. Kalau untuk kalau dulu kan calon jaksa aja benar. Nah, kalau sekarang pengawal tahanan pun belum nikah dan punya sertifikat bela diri.
kurang lebih itu. Jadi harus mempersiapkan baik administrasi maupun kesiapan lain-lainnya untuk adik-adik. Apalagi sekarang kan tes kejaksaan ini sebenarnya sudah transparan bang ya, Iya. nggak ada lagi kita pakai uang untuk Iya, masuk, nyogok sana sini segala macam, sudah benar-benar transparan gitu Iya. dibuat oleh Biro Kepegawaian kita ya. Iya. Karena emang tujuan dari pemerintah kan juga pun kan untuk menyaring calon-calon pegawai negeri sipil yang emang yang lebih ini kan Profesional, terampil ya. Jadi emang kemampuan lah yang diutamakan Iya. dan attitude. Apalagi banyak di penerimaan yang tahun ini bang, saya lihat yang diberitahu oleh Biro Pek itu banyak anak tukang becak, anak Iya. supir angkot, mereka masuk kejaksaan. Sampai ada waktu itu lihat ada yang formasi untuk disabilitas kan. Iya, ada Nah, juga, boleh juga mereka jadi masuk. maksudnya kayak yang untuk disabilitas pun kejaksaan sudah menerima, ya walaupun mungkin tidak bisa untuk jadi jaksa, tapi setidaknya untuk bergabung Korps Adiaksa sangat-sangat terbuka lebar. Nah, itu Jadi untuk- tidak usah berkecil hati untuk adik-adik. Untuk kawan-kawan semua yang mau mendaftar di kejaksaan, ternyata sudah ada nih contohnya. Untuk mendaftar tuh tidak perlu pakai uang, sudah transparan, sudah akuntabel semua proses-proses tahapan seleksi ini. Jadi benar-benar adik-adik persiapkan diri, adik-adik semua belajar, berlatih terus terkait materi-materi tes yang akan nanti disampaikan atau materi-materi tes yang nanti akan diujikan untuk masuk sebagai pegawai kejaksaan. Berarti sekian podcast kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bagian komennya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.